Metode loading material bercampur kayu. Proses loading material overburden yang mana terdapat material kayu-kayu tidak ekonomis yang bercampur material OB tersebut, dalam hal ini butuh kejelian, ketelatenan, dan skill khusus dalam melakukan loading material bercampur kayu supaya proses kerja menjadi safety, efektif, dan produktif. Aktivitas persiapan operasi. Sebelum melakukan aktivitas di area front loading, seorang operator unit harus melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan melakukan inspeksi mandiri terhadap lokasi area kerja serta peralatan unit yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas loading, seperti eksavator dengan dimensi alat muat sekelas PC 200 hingga 1250 dan aksesoris penunjang pada unit loading tersebut yang telah dilengkapi dengan guarding kaca depan untuk menghindari apabila saat melakukan loading material terjatuh ke kabin tidak langsung mencederai operator. Selain itu, dalam melakukan proses loading material yang bercampur kayu, operator unit eksavator disupport satu unit peralatan bulldozer dengan tipe D85 dengan kabin yang telah dilengkapi dengan wire mesh. Namun sebelum menempatkan unit eksavator atau PC di area front loading, langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang operator unit dengan memperhatikan area dudukan maupun landasan dari unit eksavator tersebut harus terhindar dari material kayu agar pergerakan unit saat melakukan loading dapat berjalan dengan baik. Teknis metode loading. Pada saat akan melakukan proses loading, langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang operator unit dengan melakukan penggalian pada area landasan dari dudukan unit eksavator sedalam tit bucket selebar unit dengan minimal sepanjang track unit, dengan selalu memposisikan idler berada di depan untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti unit terperosot atau longsor saat melakukan penggalian. Apabila pada saat operator unit hendak melakukan pergerakan mundur atau akan melakukan swing, yang perlu diperhatikan oleh operator unit eksavator harus memastikan terlebih dahulu area di belakang unit dalam kondisi aman sebelum unit bergerak atau melakukan swing. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kecelakaan dengan unit lain ataupun pada orang yang bekerja di sekitarnya. Selain itu, untuk menghindari agar unit eksavator tidak banyak melakukan pergerakan pada trek yang akan mengakibatkan landasan rusak dan menjadi lembek. Loading material kayu dengan dimensi panjang kayu lebih besar 3/4 dari lebar bucket eksavator. Seorang operator unit di saat melakukan loading material kayu harus mengetahui standar loading yang diizinkan dengan ukuran material kayu tidak melebihi ukuran bucket dengan dimensi panjang kayu ukuran maksimal 3/4 dari lebar bucket. Oleh sebab itu, operator PC sebelum melakukan loading material kayu pada unit DT harus memisahkan atau mensortir terlebih dahulu material kayu dengan ukuran panjang kayu 3/4 dari lebar bucket dengan material kayu yang lebih panjang dari 3/4 lebar bucket, sehingga akan mempermudah pengangkutan pada vessel DT ke tempat yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh operator unit saat melakukan loading material yang bercampur kayu, pada langkah awal, seorang operator eksavator memuat material loose atau material gembur dengan 2 kali passing dan menghamparkan pada bak vessel sebagai landasan material kayu. Kemudian operator eksavator memuat dan menempatkan material kayu pada sisi tengah dari bak vessel DT. Namun pada saat melakukan pengangkatan material kayu untuk diposisikan di tengah bak vessel DT, operator unit saat melakukan swing harus secara smooth dan berhati-hati untuk menghindari material kayu terjatuh dari bucket. Dan begitu pula, saat menempatkan material kayu, posisi bucket harus rendah mungkin dengan bak vessel untuk menghindari goncangan atau hentakan yang berlebihan pada DT. Kemudian langkah selanjutnya, ketika material kayu sudah ditempatkan di tengah bak vessel, operator unit memuat kembali material loose pada sisi kiri dan kanan dari bak vessel dengan tujuan sebagai pengunci atau pengikat material kayu agar tidak terjatuh pada saat dimindahkan ke log yard dengan unit DT. Loading material kayu dengan dimensi panjang kayu lebih besar 3/4 dari lebar bucket eksavator dengan diameter kayu lebih besar 20 cm. Lain halnya ketika operator unit mendapatkan material kayu dengan ukuran panjang lebih dari 3/4 lebar bucket dan diameter lebih besar dari 0,2 meter, maka operator unit melakukan pemotongan pada kayu dengan ukuran panjang menjadi maksimal 3/4 dari ukuran lebar bucket eksavator dengan menggunakan lip sort dari bucket unit loaded. Loading material kayu dengan dimensi panjang lebih besar 3/4 dari lebar bucket eksavator dengan diameter kayu lebih besar 20 cm atau kurang dari 20 cm.
Jika pada saat melakukan loading menemukan ukuran panjang kayu yang lebih besar 3/4 lebar bucket untuk kayu dengan diameter lebih besar 20 cm, maka tidak diperkenankan untuk dipotong dengan menggunakan lip saw. Maka lapor kepada pengawas untuk dilakukan pemotongan dengan menggunakan chainsaw. Proses loading material tunggul. Dalam melakukan proses loading material tunggul pada vessel DT, sama halnya ketika melakukan loading material kayu. Adapun langkah dan prosedur pemuatan tunggul tersebut diawali dengan memuat material loose atau fragmentasi yang lebih kecil pada bak vessel DT yang bertujuan sebagai landasan dari material tunggul. Lalu pada tahap berikutnya dilakukan loading material tunggul dengan ukuran 3/4 bucket yang sesuai standar dengan menempatkan material tunggul tersebut pada area tengah bak vessel. Pada proses loading material tunggul harus dilakukan dengan hati-hati, terutama pada saat operator unit PC melakukan swing saat tunggul berada pada bucket eksavator. Untuk menghindari material tunggul tersebut jatuh, posisi bucket dari eksavator harus sedekat mungkin dengan bak vessel DT, agar saat meletakkan material tunggul tidak terjadi hentakan yang keras pada vessel DT. Kemudian pada langkah selanjutnya, di saat melakukan loading material tunggul yang baik dan benar, setelah posisi tunggul berada di tengah bak vessel DT, operator harus menuangkan material loose atau tanah di atas permukaan material tunggul, agar material tunggul terkunci dan terikat oleh material loose untuk menghindari material terjatuh saat dipindahkan dari front loading dengan unit DT ke area lockyard. Pada tahap akhir, setelah material tunggul sudah dipastikan aman pada bak vessel DT, operator unit eksavator melakukan komunikasi dua arah dengan operator unit DT dan menginformasikan material yang diangkut pada bak vessel berupa material tunggul dengan prosedur loading sesuai standar, serta meminta operator unit DT untuk melakukan mobilisasi material ke tempat penampungan yang telah disediakan atau lockyard.